Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2025 Kementerian Agama. Perkenalkan, nama saya Emma Nurfauziah sebagai mahasiswi PPG di LPTK Institut Agama Islam Negeri Palopo. Saya mengajar di Madrasah Aliyah Hidayatul Umam Desa Babadan, Kecamatan Pangkur, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Saat ini saya akan melakukan praktik mengajar dalam materi proses lahirnya dinasti Umayyah dengan pendekatan problem based learning dalam rangka penilaian uji kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa anak-anakku? Belum. Ketua kelasnya silakan dipimpin berdoa. Istidadan berkaitan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai, biasanya kita asmaul husna. Silakan asmaul husna terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala habibina ya Allah ya Rabbana Rabbana suduna ridha matlubuna dunyana wa urana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbarul Takabir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Ghaffar ya Wahhab ya Razzaqu ya Fatah ya Alimu ya Wahid ya Rasidu ya Hafiz ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudiru ya Sami ya Basiru ya Hakan ya Alimu ya Latifu ya Khabiru ya Alim ya Alimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Qadiru ya Habib ya Mu'minu ya Masih ya Jalilu ya Karim ya Rabibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hadim ya Wadudu ya Majid ya Ma'isu ya Sahih ya Aku ya Wadilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsin ya Muqaddiru ya Mu'izu ya Mubin ya Mu'minu ya Hayyu ya Qayyum ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Mu'alif ya Awalu ya Akhir ya Jawiru ya Batin ya Wali ya Wali ya Badu ya Tawadu ya Muntaqimu ya Afu ya Raufu ya Malik Malikal Mulki ya Jadani wal Ikram ya Musidu ya Jamil ya Waliyu ya Mughni ya Maniyu ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warisu ya Rashidu ya Sabur Asya Jalla Tigaruhu di Asma'i wal Husna Ikhtirana Dunubana Bari Walihina wa Kuriyadina Kafiran Sayyatina Wasturana Yubina Wajibulanan Sonina Warfadar Jatina Wasilnya Manafiya Warisol Wasiyah Adalan Taliban Amalan Solihah Wanawir Kulubana Wayasir Umurana Wasobir Isadana Daiman Hayatina Bilal Khairi Khairina Ani Syarif Barina Walkurba Rojahuna Hati Rahil Namuna Baliuma Qasidana Wadi
Dinasti itu ada yang pernah dengar kata dinasti? Dinasti itu seperti itu. Terus siapa tokohnya yang mendirikan dinasti Umayyah itu? Yaitu yang akan kita pelajari. Selanjutnya faktor-faktor apa yang menyebabkan berdirinya Daulah Umayyah? Silakan dilihat di depan. Dan itu setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin berakhir, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Daulah Umayyah yang berketurunan dari Bani Umayyah yang bernama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Bani Umayyah memiliki kekuasaan politik dan ekonomi sejak masa jahiliyah, sehingga seluruh keturunannya ini terlibat dalam bidang ekonomi dalam pemerintahan. Pada masa Daulah Umayyah, tradisi kepemimpinan yang semula demokrasi, kemarin kan Khulafaur Rasyidin itu menggunakan demokrasi. Demokrasi kemarin apa? Berdasarkan musyawarah, berubah menjadi sistem kerajaan dengan mewariskan jabatan pemimpin secara turun-temurun. Pada masa ini pula terjadi perkembangan peradaban Islam dan berbagai bidang ilmu pengetahuan. Bagaimana perkembangan Islam yang terjadi pada masa Daulah Umayyah di Damaskus? Untuk mengetahuinya, silakan itu lihat selanjutnya. Pertama, sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, memperoleh pengakuan dari umat Islam sebagai khalifah pada tahun 41 Hijriah Masehi dan berhasil membentuk Daulah Umayyah pada tahun berapa? 41 Hijriah atau 661 Masehi. Daulah Umayyah ini kurang lebih sekitar 90 tahun berdirinya. Ibu kota negaranya di mana? Damaskus. Daulah Umayyah diawali munculnya perpecahan antara siapa? Antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena kelompok Bani Umayyah itu tidak apa? Tidak puas atas apa? Atas kebijakan Khalifah Ali dalam apa? Dalam menangani kasus terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang dinamakan dengan perang Siffin. Jadi perang Siffin itu perang antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Perang tersebut diakhiri dengan peristiwa Takim atau kesepakatan yang menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok dari pihak Ali yang tidak mau menerima hasil Takim. Takim itu apa? Kesepakatan. Peristiwa tersebut berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Ali oleh siapa? Oleh Ibnu Utsman. Sepeninggalan Ali, pemerintahan dilanjutkan oleh putranya, yaitu siapa? Hasan bin Ali. Namun hanya bertahan beberapa bulan saja, kemudian diserahkan pada Muawiyah. Penyerahan peristiwa kekuasaan dari Hasan ke Muawiyah itu dikenal dengan sebutan apa itu? Amul Jamaah, yang artinya apa? Tahun bersatunya umat Islam. Sebelum menyerahkan kekuasaannya siapa? Kekuasaannya Hasan. Kepada siapa? Kepada Muawiyah. Itu ada beberapa syarat yang diajukan siapa? Hasan bin Ali. Kepada siapa? Pada Muawiyah. Dan itu sama Muawiyah itu apa? Syarat apapun itu disetujui. Asalkan apa? Asalkan Muawiyah bisa menjadi khalifah menggantikan Hasan. Ada berapa syarat itu? Yang pertama itu apa? Muawiyah harus menjaga nama baik
Iya, jika Muawiyah wafat, kekhalifahan harus diserahkan melalui musyawarah. Berarti apa? Kalau musyawarah itu apa? Mencari kesepakatan. Berarti untuk mencapai mufakat di antara kaum muslimin yang keempat apa? Pajak tanah diberi luas diserahkan kepada satunya kak, orangnya dan siapa? Pada adiknya. Dan juga itu adiknya siapa? Husain. Muawiyah menerima syarat tersebut pada bulan Rabiul tahun 41 Hijriah. Sejak itu secara resmi pemerintahan dipegang oleh Muawiyah. Kemudian dia memindahkan pusat kekuasaannya dari Madinah ke Damaskus karena pada masa kekhalifahan itu apa? Ibu kota itu berada di mana itu? Madinah. Kemudian terpilihnya Muawiyah itu dipindah ke Damaskus. Muawiyah menerima syarat tersebut pada tahun 41 Hijriah. Sejak itu pemerintah resmi dipegang oleh Muawiyah. Ketika pemerintahan Muawiyah, sistem pemerintahan yang dipilih dan diputuskan melalui musyawarah itu menjadi sistem monarki atau sistem kerajaan. Berarti apa? Kalau kerajaan itu turun, ciri-cirinya yang pertama apa? Raja adalah penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh seluruh rakyat. Yang kedua apa? Raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kebijakannya sendiri. Berarti apa? Berbeda dengan demokrasi. Kalau demokrasi itu bagaimana? Dari kemarin dari rakyat. Terus oleh rakyat. Dan yang terakhir itu siapa? Ya, untuk kembali untuk rakyat juga. Selanjutnya rakyat berfungsi sebagai pembantu raja dan harus dibeli yang tadi makmur dan dicukupi semua. Ada yang ingin bercita-cita menjadi raja agar bisa dimakmurkan? Terus yang keempat, semua pendapat dan keinginan rakyat hampir tidak diberi kesempatan. Berarti apa? Rakyat ini misalkan menyampaikan aspirasinya itu tidak masuk, tidak bisa. Terus yang kelima yaitu apa? Terjadinya pengangkatan ayahnya berarti nanti anaknya. Nanti setelah anaknya berarti ya seperti berlan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa proses berdirinya Daulah Umayyah di Damaskus adalah keinginan dari keluarga Bani Umayyah untuk menjadi apa? Penguasa atas dunia Islam dan mengungguli suku-suku lain di Jazirah Arab ketika itu. Keturunan Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun. Selama 90 tahun itu terdapat berapa khalifah? Ya, ada 14 khalifah. Untuk materinya silakan dibaca. Yang pertama harus Yuki ya. Sejarah dirinya Daulah Umayyah di Damaskus. Dalam khalifah Ali bin Abi Thalib Muawiyah bin Abi Sufyan berada pengakuan dari Islam sebagai khalifah kelima pada tahun 41 Hijriah dan berhasil membentuk Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berlangsung hampir 90 tahun. Ibu kota raja dipindahkan oleh Muawiyah dari Madinah ke Damaskus. Tempat dia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Dan Umayyah adalah keturunan dari Umayyah bin Abi Sufyan. Sementara Muawiyah bin Abi Sufyan adalah putra dari Abu Sufyan bin Harb. Seorang tokoh pengaruh dari Bani Umayyah. Ia masuk Islam bersama ayahnya pada saat terjadi Fathul Makkah. Pada masa Nabi Muhammad SAW, ia menjadi salah satu riwayat hadis yang baik. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Muawiyah memimpin tentara Islam berang Riddah untuk menumpas kaum Muslim. Serangan Muawiyah disambut saat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Salah satu sebabnya adalah karena Utsman bin Affan juga keturunan Bani Umayyah. Pada saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Damaskus. Jadi saya akan menyampaikan sedikit masalah. Kenapa kok Daulah Umayyah itu berdiri? Sebabnya ada yang bisa memberikan contoh antara lain? Silakan anak-anak. Ya, sebentar saya tulis dulu. Yang pertama yaitu dari sisi sorekan ya. Bagaimana perpecahan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memicu berdirinya dinasti Umayyah. Ya, terus ada ini yang mengemukakan lagi? Ya, silakan berdiri atau
Bagaimana Maya bisa merebut kekuasaan pendidikan Daulah Maya setelah perintah Ali? Pertanyaan yang kedua ya. Ada lagi yang ingin mengumumkan? Ya, Alifnya silakan berdiri. Sebenarnya apa yang ada di bawah dinasti Umayyah ini berdiri. Ya, terus ada satu lagi mungkin? Ya, namanya silakan berdiri. Bagaimana dinasti Umayyah membedakan dirinya dari pemerintahan Bapak Rasulullah? Berarti pendapat apa? Pertanyaan kedua. Masalah yang pertama tadi dari Siti Solehah, bagaimana perpecahan politik antara Abi Thalib dan Muawiyah sehingga itu berdirinya dinasti Umayyah. Yang kedua dari Ilman. Yang pertama bagaimana Muawiyah bisa merebut kekuasaan dan mendirikan daulah Umayyah setelah pemerintahan Ali. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari Alifia ya. Sebenarnya apa sih yang latar belakangi dinasti Umayyah ini berdiri? Begitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bagaimana dinasti Umayyah membedakan dirinya dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Berarti kita mendapatkan berapa pertanyaan? Iya, kita mendapatkan 4 pertanyaan. Nah ini 4 pertanyaan ini nanti kalian sendiri yang akan mencari apa? Jawabannya atau solusinya. Lalu apa? Ini dibagi biar enak nanti dibagi ke kelompok. Silakan nanti mencari kelompoknya sendiri ya. Kelompok pertama yaitu Aminatu, Juliana, Tiara, dan Minarko Rais. Yang kedua Lulu, Mareta, Dinda, sama Yoko. Kelompok 3 Siti Solehah, Zaskia, Agus, sama Ardiansa. Kelompok 4 Afsal Ilman, Ahmad Yuki, Eca, sama Alifia. Silakan mencari tempatnya masing-masing. Kelompok 1 nanti di sini ya. Ya. Di sini kelompok 1 silakan menempati tempat duduknya sini. Kelompok 3 nanti di sini. Kelompok 3, kelompok 2 di sini. Nanti kelompok 1 berarti mendapatkan pertanyaan dari Siti Solehah. Bagaimana perpecahan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang dapat memicu berdirinya dinasti Umayyah? Nanti silakan ini dikerjakan. Terus kelompok 2 mendapatkan pertanyaan dari Afsal Ilman. Bagaimana Muawiyah bisa merebut kekuasaan dan mendirikan daulah Umayyah setelah pemerintahan dua ya. Terus kelompok 3 mendapatkan pertanyaan dari Alifia, yaitu apa? Sebenarnya apa yang latar belakangi dinasti Umayyah ini berdiri? Yang terakhir mendapatkan pertanyaan dari Pak Is. Bagaimana dinasti Umayyah membedakan dirinya dari pemerintahan Khulafaur Rasyidin? Ini anak-anak silakan kalian mencari di buku mengenai apa pertanyaan yang disampaikan teman-teman kalian. Tadi yang kelompok 1 mendapatkan pertanyaan dari Siti, yang kedua Firman, ketiga Alifia, dan keempat Pak Is. Itu silakan dikerjakan, dicari jawabannya. Nanti setelah itu dipresentasikan per kelompok. Seperti itu ya. Silakan mulai dikerjakan, boleh. Silakan mencari referensi, boleh dari HP, boleh terus dari buku atau buku yang lain. Sudah ketemu jawabannya? Ini nanti saya kasih waktu sampai jam berapa ya kira-kira? Sampai jam 9 atau 10 gitu ya. Silakan itu didiskusikan sama teman-temannya satu kelompok. Nanti setelah itu kita mulai presentasi jam 9 ya. Nanti presentasi per kelompok. 5 menit lagi nanti presentasi per kelompok. Nanti maju satu per satu. Nanti silakan
Paham ya? Kita presentasi, kita sedikit sebentar ya, biar apanya semangat. Silakan kalian berdiri. Speakingnya nanti silakan didengarkan. Kalau memang bilang sakit berarti kalian harus pegang apa? Kalau memang bilang sikut berarti kalian harus pegang sikut. Nanti kalau memang bilang sikat berarti kalian harus ambil yang saya berikan tadi apa? Poin ya. Konsen? Kasih. Nanti kira-kira yang keliru kenanya gimana? Nyanyinya didengarkan. Perintah saya. Sakit. Sikut. Aku bintang. Ayo nyanyi. Bintang kecil terus langit ya. Terus Awan gelap mengisakan aku ingin berlari jauh tinggi ke tempat kau berada. sikut. Sikat. Yang gak dapat nyanyi pelangi. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara sini. Bagaimana perpecahan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memicu terjadinya dinasti Umayyah? Perpecahan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah yang memecah dalam perang Siffin menjadi titik awal yang mengarah pada terjadinya dinasti Umayyah. Perpecahan ini berawal dari ketidaksekapatan mengenai siapa yang berhak menjadi khalifah. Tentang para pernyataan Muawiyah membelas Umayyah Khalifah Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab pertanyaan dari saudara Atal Firman. Umayyah berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan daulah banyak setelah pemerintahan Ali melalui serangkaian peristiwa, termasuk perang saudara Islam pertama dan perundingan antara Putra Ali dengan Muawiyah di Indonesia. Berikut adalah rinciannya. Menurut saya, peristiwa mengucap maaf atau mengucap Islam adalah sesuatu yang menyebabkan kebenaran. Dapat dikatakan bahwa terjadi peristiwa yang besar yang melepaskan kekuasaannya. Itu tanggapan dari siapa? Aminatu. Gimana tadi? Dasar itu menjiwat apa? Apa tadi? Buat sangat semangat yang berapa tidak terima orang atau berpecah. Catatan paham ya? Yang pertama silakan kita pilih apa sebenarnya? Yang ketidakpuasan siapa dari semua? Muawiyah kepada Ali. Itu apa? Semuanya. Terus setelah itu apa? Dan setelah Ali meninggal itu kan digantikan Hasan. Dan itu apa? Itu terjadi perpecahan dan akhirnya apa? Hasan itu apa? Memberikan pemerintahan kepada Muawiyah agar tidak terjadi perpecahan. Akhirnya terjadilah peristiwa Al-Jamaah atau masa persatuan. Dan setelah itu terus berdirilah dinasti Umayyah.